Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini Kamis 21 Juli 2022 bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Maria Smolang dari Gedung Gereja Gemim Sion Madinir Ure lewat pengeras suara dan live streaming mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita dan mengawali ibadah kita di saat ini. Kita melakukan NNBT nomor 7. Mari puji Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah juru selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Allah, karena kasih dan anugerah yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kehidupan ini dengan segala berkat Tuhan. Kami terus dipelihara oleh Tuhan. Ketika di sepanjang malam kami beristirahat, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Dan patutlah kami bersyukur kepadamu, karena di kesempatan ini ada hari yang baru yang Engkau boleh beri bagi kami, dan kami boleh ada dalam keadaan yang diberkati. Dan biarlah Tuhan yang akan terus menyertai kami di hari ini dalam kami melakukan aktivitas. Di dalamnya ada tugas kerja, bahkan tanggung jawab kami masing-masing. Tapi sebelum kami memulainya Tuhan, kami yang dapat terjangkau dengan pengeras suara, yang mengikuti lewat live streaming hendak beribadah kepadamu. Namun kami menyadari juga dalam hari-hari hidup yang kami jalani, tak jarang kami melakukan banyak sekali pelanggaran. Kami melakukan dosa, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka inilah kami Tuhan dengan keterbatasan kami. Kami memohon pengampunan, kami memohon belas kasihan-Mu bagi kami, serta layakan kami untuk beribadah kepadamu. Layakan kami menerima berkat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama di saat ini. Roh Kudus yang akan menuntun bahkan mengarahkan kami untuk mengerti dan memahami firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Maka jadilah ibadah di saat ini di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengaku iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa yang dalam Ibrani
12 ayat 26 dan ayat 27. Ibrani 12 ayat 26 dan 27 firman Tuhan berkata demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan mau berkomitmen melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah ketika kita ingin mencari sebuah rumah, tempat yang akan kita tinggali, pasti kita akan melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar rumah. Apakah aman? Kemudian ketika kita akan menempati rumah itu, kita harus memastikan bahwa apakah rumah itu nyaman untuk kita tinggali bersama dengan keluarga kita. Nah saudara-saudara, jadi pertanyaan, di manakah rumah tempat tinggal yang aman, menyenangkan, dan juga di manakah rumah tempat tinggal yang tetap dan kekal? Nah tentu pertanyaan ini ketika orang Kristen menjawab pasti sudah jelas jawabannya. Karena sesuai dengan firman Tuhan, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah saudara-saudara, satu janji dan jaminan Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita percaya, maka ada tempat yang disediakan Tuhan kepada kita. Nah disitulah alamat tinggal tetap dan kekal yang tidak tergoncangkan dalam bagian firman Tuhan saat ini. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, dalam ayat 27 yang kita baca. Nah bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, pasti akan menjawab hal yang berbeda dengan orang yang percaya kepada Kristus. Pasti ketika ditanya dengan pertanyaan yang dikatakan tadi, pasti dia akan menjawab, oh tempat tinggal kita di sini, DP alamat di sini, ada di kota ini, dan ada di provinsi ini. Nah saudara-saudara, memang tentu kita memiliki atau mempunyai tempat tinggal, rumah, kediaman kita di dunia ini. Tetapi sebagaimana yang firman Tuhan katakan, bahwa tempat kita tinggal saat ini hanyalah sementara, bukan tempat tinggal seumur hidup. Sewaktu-waktu dia akan menggoncangkan tempat ini, dan tentulah kita sebagai orang percaya telah dipersiapkan tempat yang tetap dan kekal. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nah setelah kita mati, tentu hidup kita akan berakhir, dan pastilah kita sudah tahu tempat tujuan kita dan alamat kita.
Sebab kita percaya bahwa kita ada dalam Tuhan dan kita terus berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, maka ketika kita akan menghadapi hal-hal yang demikian digoncangkan, maka satu hal yang pasti, bahwa kita akan ada di tempat tinggal yang tetap dan kekal. Nah, saudara-saudara, bagi orang Kristen, alamat atau tujuan hidup bukanlah terikat dengan dunia ini yang dapat digoncangkan atau yang dapat dilululantakan atau yang dapat hilang dan dapat binasa. Nah, karena tempat tinggal kita di dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara, hanyalah persinggahan sementara. Tempat tinggal yang tetap dan kekal adalah tempat yang disediakan oleh Tuhan, di mana sekarang Dia berada, yaitu di sorga. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini menjadi satu gambaran hidup kita, bahwa kita akan selalu berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan sebagai janji dan jaminan kita bahwa di rumah Bapa tempat tinggal yang tak tergoncangkan, sebagaimana tema perenungan kita di hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini, suaranya menggoncangkan bumi, adalah firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan yang datang ke bumi untuk menggoncangkan, menghancurkan dan mencairkan nilai-nilai keangkuhan, mencairkan keakuan, bahkan kesombongan dan keserakaan kita, bahkan juga kedegilan hati dan juga sikap egois dan lain-lain. Nah, firman ini mengingatkan kita orang percaya bahwa rumah kita di bumi adalah tempat kita untuk sementara. Nah, cara dan gaya hidup yang lama tentu harus dihancurkan dan digantikan dengan cara hidup yang mencontohi dan gaya hidup seperti Yesus Kristus, yang harus kita bentengi dan kokohkan menghadapi badai, menghadapi ancaman, bahkan menghadapi persoalan goncangan hidup yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa iman, hati, pikiran, perasaan kita dan tubuh kita selalu kita pusatkan kepada Yesus Kristus. Ketika kita percaya bahwa ketika hidup dalam Yesus, maka banyak hal yang akan kita temui, tetapi kita akan tetap dipegang dan akan disertai oleh Tuhan. Kita akan dapat menghindari betapa banyaknya persoalan dan pergumulan hidup yang ada, termasuk juga banyaknya kejahatan-kejahatan yang meliputi kita, termasuk dosa kita. Makanya sebagai orang percaya kita memelihara kekudusan dan kesucian kita. Nah, hanya dengan begitu kita pasti mendapat tiket untuk masuk ke dalam tempat yang kekal, bahagia dan meriah di sorga, tempat yang telah disediakan bagi orang percaya yang taat dan setia hidupnya mengikuti jalan dengan meneladani cara dan gaya hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita percaya. Karena kata Yesus Kristus kepada muridnya dan juga kepada kita, bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dan inilah yang menjadi jaminan keselamatan kita, bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita memperoleh tempat yang tetap dan kekal, dan kita akan menempuh
jalan kehidupan yang penuh sukacita, bahagia di sorga yang baik. Maka Tuhan nolong memberkati kita untuk terus memperbaharui kehidupan kita dengan cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin.